wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawati. Saya dari jurusan EAI IAIN Salatiga, pasca sarjana. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan agama usia sekolah dasar. Ini untuk memenuhi mata kuliah perkembangan keberagaman peserta didik. Dosen pengampu Dr. Oktio Franklin Biantoro. Langsung saja ya. Untuk hari ini langsung saja perkembangan agama usia sekolah dasar. Perkembangan agama itu merupakan fase di mana perubahan demi perubahan muncul baik dari aspek fisik sampai psikis, yang tampak maupun yang tidak tampak oleh mata. Nah, yang biasanya ditandai dengan berubahnya semakin baik atau terkadang semakin buruk ya dalam sebuah agama. Nah, perkembangan agama ini dirasa harus mampu menjadikan orang yang telah memeluk agama tersebut menjadi semakin baik individunya dan bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk perkembangan sendiri itu dapat diartikan sebagai proses perubahan yang progresif dan kontinu. Kontinu itu berkelanjutan terus ya, berkesinambungan. Nah, dalam individu mulai dari lahir hingga matinya, atau biasa dinamakan dengan the progressive and continue change in the organism from birth to death. Nah, itu. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai perubahan yang dialami individu atau organisasi menuju tingkat kedewasaan atau kematangan, itu namanya perkembangan. Nah, atau kematangan ya, yang dulu tidak bisa sekarang jadi bisa. Kemudian yang berlangsung secara sistematis ya, sistematis, progresif dan berkesinambungan atau kontinu tadi, baik fisik maupun psikisnya. Fisik itu jasmani yang bisa dilihat, kemudian atau psikis itu rohaninya ya. Kemudian nilai agama dan moral pada usia sekolah dasar itu dapat diartikan sebagai perubahan psikis. Nah, psikis yang dialami anak didik terkait kemampuan memahami dan menerapkan perilaku yang sesuai ajaran yang dianutnya, agama yang dianutnya ya. Nah, untuk nilai agama dan moral itu merupakan sebuah fondasi bagi anak dalam menjalani kehidupan dari berbagai hal yang mungkin terjadi, baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu menjadikan fondasi awal bagi anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah dasar, itu untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, kemungkinan ada hal buruk atau hal baik, dia bakal mengerti untuk kedepannya itu bakalan menimbulkan sebuah dosa atau tidak, seperti itu. Kemudian fase perkembangan anak sekolah dasar itu dapat dilihat dari beberapa aspek ya. Untuk aspek utama kepribadian individu anak itu ada 5. Yang pertama ada fisik motorik, kemudian ada kognisi, kemudian ada sosio emosional, kemudian ada bahasa dan moral. Usia SD atau sekolah dasar itu ditandai dengan lebih tinggi ya, tinggi badannya itu bertambah, kemudian berat badannya juga bertambah. Dari yang dulu SD semisal kelas 1 itu tinggi badannya hanya semisal 100 cm, sekarang menjadi 150. Itu merupakan fase perkembangan anak SD di fisik motorik ya. Kemudian hal ini tampak pada perubahan sistem tulangnya ya. Otot dan keterampilan gerak, biasanya geraknya lebih aktif, kreatif, itu anak lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, melompat, berenang, memanjat. Itu kalau dulu pas waktu PAUD kan belum mungkin
aktivitasnya kurang begitu banyak. Tapi untuk SD dia sudah bisa berkembang ya, sudah bisa diikutkan untuk berenang, berlari dan sebagainya. Kemudian dari aspek kognisi, nah aspek ini aspek perkembangan kognisi itu merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak ya. Kemampuan untuk berpikir memecahkan masalah. Biasanya kalau dulu pas waktu PAUD misal ada masalah itu kan nanti mengadu sama orang tua. Nah untuk anak SD itu gimana caranya dia memecahkan masalah tersebut dengan temannya, biasanya berantem atau gimana. Nah anak usia sekolah dasar ini memiliki karakteristik berpikir yang khas ya. Nah cara berpikir mereka berbeda dengan anak prasekolah dan orang dewasa. Nah, cara mengamati lingkungan sekitar dan mengorganisasi dunia pengetahuan yang mereka dapatkan pun berbeda juga dengan anak prasekolah dan orang dewasa. Kemudian lanjut ke yang ketiga tadi, fasenya itu ada perkembangan sosio-emosional. Nah, perkembangan ini adalah ciri khas dari fase ini, itu meningkatnya intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya. Jadi dulu belum punya teman, sekarang sudah punya teman ya. Kita langsung lanjut ke perkembangan sosio-emosional. Ciri khas dari fase ini itu ketergantungan terhadap keluarga menjadi kurang pada fase ini, soalnya dia itu bisa berteman. Biasanya kan kalau pas waktu kecil itu masih sama orang tuanya sama kemari. Nah untuk usia SD ini biasanya dia lebih dominan bermain bersama teman-temannya. Lanjut ke perkembangan bahasa. Bahasa sendiri itu merupakan suatu alat untuk berkomunikasi dalam suatu interaksi sosial. Nah, perkembangan bahasa akan berkembang dari awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir remaja. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada perkembangan moral keagamaan. Nah, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar menjadi pusat dari pelajaran perkembangan moral bagi anak. Nah, konsep perkembangan moral sendiri itu menjelaskan bahwa norma dan nilai yang ada di lingkungan sosial siswa itu akan mempengaruhi diri siswa yang memiliki moral baik ataupun buruk. Kemudian anak usia sekolah dasar sendiri itu pada masa anak sekolah, penguasaan tugas-tugas perkembangan itu tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua ya, tapi sudah menjadi tanggung jawab seorang guru ya, dan sebagian kecil menjadi tanggung jawab teman sebayanya. Terus ada beberapa aspek perkembangan psikis maupun fisik anak usia sekolah dasar. Itu yang pertama ada keadaan fisik dan keterampilannya. Kemudian yang kedua itu setelah anak usia 6 tahun pertumbuhan fisiknya itu menjadi agak lambat ya, tetapi keseimbangannya relatif berkembang baik. Nah kalau dulu pas waktu dia kecil itu perkembangan tubuhnya itu pesat, tapi untuk usia 6 tahun ke atas itu pertumbuhannya semakin lambat. Nah lanjut untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik atau hereditas. Itu merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu ya. Hereditas sendiri itu dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tuanya. Nah itu faktor dari gen ya, gen itu dari orang tuanya. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan atau nurture ya. Lingkungan itu merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik itu bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikan aktual. Jadi dua faktor tersebut itu yang mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan agama menurut James Falworth ya. Itu ada tahap pertama, tahap kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir keenam.
ada masa usia awal masa kanak-kanak, terus ada akhir masa anak-anak, ada awal masa remaja. Itu kalau masa anak-anak biasanya ditandai dengan anak usia SD kelas 1 ya. Kemudian akhir masa anak-anak biasanya menjelang kelas 2 sampai kelas 3. Itu untuk awal masa remaja biasanya dari kelas 4 SD sampai 5. Terus akhir masa remaja dan awal masa dewasa itu kelas 6 biasanya. Dia mulai bisa memahami, kemudian pertengahan masa dewasa dan akhir masa remaja. Nah, nanti akhir dari masa remaja ini nanti di usia SMP gitu ya. Kemudian ada fase perkembangan agama pada anak, itu ada 3 ya. Yang pertama ada fairy tale stage atau tingkat dongeng. Nah, tingkat ini dimulai pada anak berusia 3 tahun hingga 6 tahun. Nah, pada tingkat ini konsep mempengaruhi atau konsep mengenai Tuhan itu lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi ya. Ini lebih ke dongeng. Anak-anak itu biasanya pada usia 3 sampai 6 tahun itu biasanya suka diceritain. Dia suka diceritain. Kemudian yang kedua itu ada the realistic stage atau tingkat kenyataan. Nah, tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai ke usia masa adolescence atau masa remaja. Kemudian yang ketiga ada the individual stage, itu tingkat individu. Nah, pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Biasanya ini pada akhir-akhir usia mereka. Nah, cukup sekian dari saya presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.